Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Syafira Syaratunisa dengan NIM H0512210078. Ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Ramalan Harga Emas Berbasis Model Hybrid Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Lazy Time Series Sync dengan bimbingan dari Ibu Siti Sarliman, SSI, MSI, selaku dosen pembimbing utama saya. Adapun pokok pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga adalah metodologi penelitian, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Emas merupakan logam mulia yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta berperan penting dalam menjaga kestabilan perekonomian global. Emas dijadikan sebagai sarana penyimpanan nilai atau store of value dan sering menjadi simbol kestabilan keuangan. Di banyak negara, emas juga sering dianggap sebagai aset aman atau safe haven karena kemampuannya dalam melindungi kekayaan dari risiko seperti inflasi, pelemahan mata uang, dan kondisi eh, ekonomi global yang tidak pasti. Secara global, pergerakan harga emas menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data historis, harga emas dunia tercatat naik sekitar 1.268 US dollar per troy ounce atau sekitar Rp581.000 per gram pada tahun 2018 menjadi sekitar 1.800 US dollar per troy ounce atau sekitar Rp860.000 per gram pada tahun 2022. Nah, harga emas di Indonesia ini juga dipengaruhi oleh harga emas internasional yang erat kaitannya dengan nilai dolar Amerika Serikat, kebijakan suku bunga dari Federal Reserve, serta kondisi ekonomi global. Nah, dengan mempertimbangkan tingginya volatilitas harga dan pengaruh faktor ekonomi global yang kompleks, peramalan harga emas menjadi penting untuk membantu para investor dan para pembuat kebijakan dalam memahami dinamika pasar serta meminimalkan risiko ketidakpastian ekonomi. Nah, salah satu tantangan utama dalam melakukan peramalan harga emas adalah karakteristik datanya yang seringkali tidak bersifat stasioner ataupun non-linear. Nah, kondisi tersebut membuat proses analisis dan prediksi menjadi kompleks. Karena pola pergerakan harga emas yang tidak selalu mengikuti tren yang stabil maupun konsisten dari waktu ke waktu, untuk mengatasi permasalahan ini, berbagai model statistik telah dikembangkan. Nah, salah satunya adalah model Autoregressive Integrated Moving Average atau ARIMA. Model Autoregressive Integrated Moving Average atau ARIMA merupakan model gabungan dari tiga komponen, yaitu Autoregressive atau order P, Integrated atau Differencing, dan Moving Average atau order Q. Nah, model ini banyak digunakan dalam analisis deret waktu karena mampu menangkap pola linear dan autokorelasi jangka pendek pada data yang memiliki tren. Tapi meskipun ARIMA efektif dalam menangkap hubungan linear, model ini memiliki keterbatasan dalam menghadapi pola long memory atau pola jangka panjang. Nah, pola long memory ini sering muncul dalam data keuangan, terkhusus data harga emas. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, dikembangkanlah model lanjutan yang dikenal sebagai Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average atau ARIMA, yaitu generalisasi dari ARIMA dengan konsep differencing dalam bentuk pecahan atau fractional differencing. Model ARIMA mampu menangkap struktur long memory melalui proses fractional differencing yang lebih fleksibel dibandingkan ARIMA. Model ini efektif menggambarkan dinamika data ekonomi dalam jangka panjang, namun kurang optimal untuk pola nonlinear dan perubahan ekstrim yang sering terdapat pada data harga emas. Nah, keterbatasan yang dimiliki oleh model ARIMA mendorong pengembangan pendekatan hybrid yang memadukan keunggulan metode model linear dan model non-linear untuk menghasilkan peramalan yang lebih akurat terhadap pola data yang kompleks. Nah, salah satu pendekatan hybrid yang telah dikembangkan adalah Hybrid Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average (ARFIMA) dan Fuzzy Time Series Sync atau FTS Sync. Nah, model hybrid ini memadukan kemampuan ARFIMA dalam menangkap pola linear dan long memory dengan kemampuan FTS dalam memodelkan hubungan nonlinear. FTS berbasis teori himpunan fuzzy membentuk relasi logika fuzzy atau FLR untuk mengenali pola antar periode. Nah, metode SIM ini membuat relasi fuzzy lebih dinamis dan adaptif terhadap perubahan pola data sehingga meningkatkan akurasi peramalan harga emas.
Dengan mempertimbangkan kelebihan masing-masing metode, dilakukan penggabungan keduanya dalam penelitian yang berjudul Peramalan Harga Emas Berbasis Model Hybrid Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Basi Time Series Sync untuk memperoleh hasil peramalan yang lebih akurat. Model hybrid ini diharapkan mampu memberikan peramalan yang lebih stabil, terutama dalam menangkap pola long memori dengan meminimalkan kesalahan ramalan dibandingkan penggunaan masing-masing model secara terpisah. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini adalah data yang digunakan terbatas pada data historis harga emas selama periode Januari 2019 hingga Januari 2025. Yang kedua adalah metode estimasi parameter diferensi. Yang digunakan adalah Rescaled Range Statistic, dan yang terakhir adalah akurasi hasil peramalan dihitung menggunakan mean absolute percentage error. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama mendapatkan estimasi parameter model Arvima terbaik untuk data harga emas periode Januari 2019 hingga Januari 2025. Dan tujuan yang kedua yaitu mendapatkan peramalan harga emas periode November 2023 hingga Januari 2025 berdasarkan model hybrid Arvima FTS Sync. Yang ketiga yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang diharapkan adalah satu, memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur mengenai metode hybrid peramalan deret waktu, khususnya kombinasi Arvima dan FTSC. Yang kedua yaitu menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan model hybrid lain atau memperluas aplikasinya pada komoditas maupun instrumen finansial yang berbeda. Selanjutnya yaitu landasan teori. Landasan teori yang saya gunakan yang pertama ada peramalan, yang kedua time series, yang ketiga stasionaritas, yang keempat uji diagnostik model, yang kelima model Arvima, yang keenam fuzzy time series sync, yang ketujuh hybrid Arvima FTS sync, yang ke-8 pemilihan model peramalan terbaik, yang ke-9 akurasi model peramalan, dan yang terakhir adalah harga emas. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama adalah sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi investing.com. Data yang digunakan berupa data harga emas internasional dengan frekuensi mingguan mencakup periode Januari 2019 hingga Januari 2025 dengan total observasi 317 data mingguan. Yang kedua yaitu variabel penelitian. Variabel yang saya gunakan adalah harga emas dengan deskripsi harga penutupan mingguan harga emas dalam satuan US dollar. Selanjutnya itu metode analisis data. Yang pertama adalah melakukan analisis deskriptif statistik. Yang kedua membuat plot data untuk melihat tren selama periode pengamatan. Yang ketiga adalah melakukan uji stasionaritas data menggunakan ADF test dengan kriteria uji ADF menolak nol apabila dihitung lebih besar dari tabel, yang berarti bahwa data tidak stasioner. Yang keempat adalah identifikasi long memory melalui indeks Hurst dengan metode Rescaled Range atau RS dengan kriteria uji apabila nilai H lebih dari 0 tapi kurang dari 0,5, maka data menunjukkan sifat short memory. Sedangkan jika nilai H lebih dari 0,5 tapi kurang dari 1, maka data menunjukkan sifat long memory. Selanjutnya yaitu mengestimasi order differencing D menggunakan statistik RS. Selanjutnya menentukan order awal P dan Q melalui analisis plot ACF dan plot PACF. Dan selanjutnya melakukan estimasi parameter model Arvima dengan menggunakan metode EML dan memilih model terbaik berdasarkan nilai AIC kecil. Selanjutnya yaitu melakukan uji diagnostik model. Yang pertama adalah uji white noise untuk menguji apakah residual bersifat acak dengan kriteria menolak nol apabila p-value kurang dari alfa, yang berarti bahwa residual tidak bersifat white noise. Yang kedua yaitu uji Kolmogorov-Smirnov untuk menguji apakah residual berdistribusi normal. Kriteria uji adalah menolak nol apabila p-value kurang dari alfa, yang berarti bahwa residual tidak berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu melakukan uji linearitas dengan uji Ramsey reset. Nah, kriteria ujinya adalah menolak nol apabila p-value kurang dari alfa, yang berarti bahwa residual masih mengandung unsur non-linearitas. Selanjutnya masuk ke pemodelan fuzzy time series sync.
pertama menentukan, universe of discourse, selanjutnya dibagi ke dalam, beberapa interval dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya membentuk himpunan fuzzy menggunakan fungsi keanggotaan segitiga, lalu menyusun fuzzy logical relationship dan, dikelompokkan menjadi FLRG. Selanjutnya itu menghasilkan peramalan residual menggunakan aturan fuzzy dan melakukan defusifikasi. Selanjutnya menggabungkan hasil peramalan Artima dengan peramalan residual Ising untuk membentuk model hybrid dengan rumus sebagai berikut dan mengevaluasi akurasi model hybrid dengan menghitung kesalahan peramalan menggunakan apa. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.